Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Mungkin kami sudah sangat lama Tuhan tidak mengadakan ibadah kampus Tuhan. Tapi kami ingin percaya Tuhan, keadaan yang terjadi saat ini Tuhan itu semua rencana dari Tuhan. Tuhan tidak ingin kami menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi apa yang sudah terjadi ini Tuhan, Tuhan ajarkan kami supaya kami semakin meminta kepada Tuhan, supaya kami semakin rajin datang kepada Tuhan, supaya kami
Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan menikmati firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini surat daripada Nabi Yesaya. Kalau namanya surat pasti ada alamatnya atau kepada siapa surat ditujukan. Sama seperti kita kalau membuat satu surat pasti ada kepada siapa ditujukan dan apa isi daripada surat itu. Ini surat daripada Nabi Yesaya ditujukan kepada Yakub atau yang disebut namanya menjadi Israel. Kata Yakub berarti itu suatu pribadi bernama Yakub. Tapi kalau berbicara tentang Israel, itu menyangkut satu bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Jadi pesan ini ditujukan secara pribadi, nomor satu. Yang kedua adalah ditujukan kepada satu bangsa. Kenapa dikatakan satu bangsa? Yesaya tidak berbicara kepada segala bangsa pada saat itu. Dia hanya berbicara kepada Israel. Kalau kita berbicara mengenai bangsa Israel, itu berarti berbicara satu bangsa pilihan, bangsa yang istimewa. Dia dipilih oleh Allah bukan karena dia baik atau berbeda dengan bangsa yang lain, tapi itu adalah pilihan Allah. Ada rencana Allah dengan memilih bangsa itu, karena Allah ingin menyelamatkan dunia melalui bangsa Israel. Melalui bangsa Israel atau bangsa Yahudi akan lahir seorang juru selamat yang dikenal namanya dengan Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristuslah Allah menyelamatkan seisi dunia bagi orang-orang yang percaya. Jadi firman Tuhan hari ini ditujukan kepada kita semua, orang-orang yang sudah percaya. Dan kalau kita melihat masa sekarang, ya, ada banyak orang dilanda ketakutan, termasuk kita semua yang sedang mengikuti perkuliahan, mengalami rasa takut karena pandemi COVID-19. Tentu semua punya alasan ketakutan. Kita tidak bisa bebas beraktivitas. Kita juga khawatir apakah kita bisa menggapai mimpi-mimpi sebagai mahasiswa. Sebab kalau kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, pergi kuliah dengan tenang, bertemu dengan dosen, teman-teman semua, belajar bersama, kalau tidak bisa, itu akan mengganggu masa depan. Semua bidang kegiatan, industri pun terganggu, bisnis apapun terganggu. Karena masalah yang satu ini. Virus ini memang kecil, bahkan tidak kelihatan oleh mata kita, tapi semua orang menjadi takut. Bahkan mencakup banyak mendunia rasa takut ini. Kita percaya bahwa ini semua adalah dalam rencana Tuhan atau seizin Tuhan. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada dunia ini yang mulai jauh daripada Tuhan, sehingga melalui peristiwa ini orang mulai mencari Tuhan, meminta pertolongan. Sebab kalau kita pergi kepada dokter, mungkin dokter tidak ada. Kita pergi kepada orang lain, dia juga takut didekati. Kalau dulu ada orang sakit di satu daerah,
bisa berobat ke daerah lain. Kalau ada masalah di satu negara, bisa lari ke negara lain. Kalau sekarang semua ketakutan, kemana kita akan pergi? Pesan Tuhan hari ini kepada kita ada dua hal. Dikatakan pertama, janganlah takut. Memang dulu pesan ini kepada orang Israel. Apa alasan Nabi Yesaya mengatakan jangan takut? Ada masalah apa? Bangsa Israel pada waktu itu sedang dibuang ke Babel dan dibuang cukup lama. Mereka di sana ditindas, dianiaya. Mereka kehilangan harapan. Mereka tidak ada tanah air. Mereka tidak ada tempat tinggal yang pasti. Bagaimana keturunan mereka bisa bertahan? Mereka kehilangan kenegaraan. Status tanahnya tidak ada. Satu bangsa atau penduduk yang sangat kecil. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tiba-tiba muncul Nabi Yesaya bernubuat. Dikatakan untuk menguatkan umat Israel, bangsa Israel, bahwa mereka nanti akan memiliki satu negeri. Kita tahu sampai sekarang negara Israel adalah termasuk negara kecil di dunia. Tetapi negara ini cukup ditakuti oleh dunia. Itu membuktikan bahwa firman Tuhan ini benar, bahwa Tuhan menyertai mereka. Banyak musuh mereka, tetapi sampai sekarang kita melihat Israel berdiri kokoh, memiliki negara sendiri, tanah air sendiri, ekonominya cukup bagus. Demikian juga kita sebagai orang percaya, jangan kita merasa terlalu takut. Boleh takut, tetapi pegang firman Tuhan. Alasannya adalah kita tidak perlu takut, ada pegangan kita, yaitu firman Allah. Demikian kata Nabi Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai. Kalau orang menyertai kita sekarang sulit. Pemerintah pun mau menyertai kita sulit. Ekonomi tidak cukup untuk membiayai atau mensubsidi, membantu. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Dia bisa menyertai. Kata menyertai artinya kemana kita pergi, apapun masalah, Dia menyertai kita. Dia mampu menolong kita karena Dia Allah. Kalau manusia akan terbatas, tetapi Allah adalah tidak terbatas kuasanya. Itu yang kita pegang. Dia tidak kelihatan Allah, tetapi kalau kita beriman kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia menyertai kita. Itu yang kita pegang sebagai mahasiswa supaya kita tetap beraktivitas layaknya sebagai mahasiswa Kristen. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, janganlah bimbang. Ya, mungkin kita juga bimbang untuk bekerja, untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Kita khawatir bagaimana nanti ini berhasil. Ada kebimbangan. Kalau orang yang bimbang, dia sedang bingung. Mau jalankah, mau berhentikah? Sulit mengambil keputusan karena ada kebimbangan. Bagi anak-anak Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menolong kita dalam kebimbangan. Apa alasan daripada Nabi Yesaya untuk kita jangan bimbang? Sebab aku ini Allahmu. Di dunia ini banyak yang diperalahkan, ya, banyak yang diperalahkan. Yesus Kristus adalah Allah atau firman yang menjadi manusia. Dia tidak mati, Dia bangkit. Yang mati adalah kemanusiaannya, tetapi Dia adalah Allah. Oleh sebab itu kalau kita pergi minta tolong kepada Dia, Dia sanggup untuk menolong kita semua para mahasiswa. Aku ini Allahmu, jadikan Yesus tetap sebagai Allah. Dia ada di sorga dan Dia pergi sediakan tempat bagi kita. Dia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Allah Roh Kudus. Jadi jangan kita merasa bimbang karena ada Allah kita. Selanjutnya dikatakan, aku akan meneguhkan.
Semua rencana kita, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi bimbang. Tuhan yang meneguhkan. Dan selanjutnya dikatakan bahkan akan menolong engkau. Kalau kita ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Dan jangan bimbang menghadapi apapun yang kita hadapi. Jadi mari kita melihat sendiri bangsa Israel sekarang berdiri. Jauh sebelum mereka mendapat pertolongan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, jangan takut, jangan takut. Bagaimana Allah menolong bangsa Israel pada waktu itu? Apakah Tuhan tiba-tiba turun ke bumi menolong mereka sehingga terlihat Tuhan begitu berkuasa? Tidak. Pada waktu itu bangsa Israel ditolong oleh seorang raja Koresi. Bahkan belum pun lahir raja ini, sudah dinubuatkan bahwa nanti akan datang penolong. Itu artinya ada waktu Tuhan untuk menolong. Ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Ya. Kita hanya berdoa, kita hanya bisa menjaga diri kita, menjaga kekuatan fisik kita, mental kita. Pemerintah katakan social distance, kita harus ikuti protokol kesehatan itu. Tetapi soal bagaimana itu lenyap, kita mungkin tidak harus menunggu apa obatnya, apa vaksinnya. Yang kita perlu adalah tunggu waktu Tuhan dan berdoa dan menjaga diri kita dan tidak putus asa. Kita mengerjakan aktivitas kita dengan semangat karena Allah menyertai kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari ini. Kalau bangsa Israel, kita boleh lihat, saksikan, mereka berdiri kokoh, bahkan mengendalikan dunia. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berdiri kokoh karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tidak kelihatan dia ada. Yang penting kita percaya kepada dia. Satu ilustrasi, ada seorang akrobat. Dia mau menunjukkan kehebatannya. Dia mau menyeberang di atas satu jurang yang sangat dalam. Ada juga air terjun. Kalau kita melihat itu Niagara Falls di Kanada, ada air terjun yang terluas bahkan dalam. Dia pasang dari ujung yang satu, tebing yang satu ke tebing yang lain. Dia pasang satu tali daripada besi. Kemudian dia katakan kepada ribuan orang yang ada di tebing, dia katakan, saya bisa menyeberang dengan seutas tali kabel ini. Naik sepeda. Ayo, lihat saya bisa menyerang, percaya nggak? Mereka semua kasih semangat, percaya. Padahal kalau silap dia naik sepeda, dia pasti jatuh. Tapi dia mulai mendayung sepedanya dan dia berhasil seberang. Semua orang bertepuk tangan. Semua orang ketakutan pada waktu itu, kapan dia silap. Pas dia menyeberang itu juga sambil membawa satu kayu yang panjang untuk keseimbangan. Tapi dia bisa mengayuh sepeda itu sampai ke seberang. Kemudian setelah dia sampai, pulang lagi, ada seorang anak kecil. Dia tanya sama anak kecil itu, kamu mau ikut seberang? Aku mau. Kemudian para wartawan bertanya kepada anak itu, kenapa kamu berani? Ya, aku berani. Orang semua ketakutan, janganlah, jangan. Enggak, aku mau ikut, aku mau coba. Kemudian naiklah anak itu dibonceng. Semua orang ketakutan. Ya, takut kalau sempat silap dan jatuh. Anak ini hanya memegang, ya, memeluk ayahnya, bapak itu. Dia berhasil. Kemudian ditanya sama, setelah seberang, tanya, nah, kenapa kamu berani tadi naik? Kita lihat saya takut. Saya tidak takut karena dia ayah. Dia bapak aku. Aku percaya apapun yang dilakukannya, dia pasti menyelamatkan aku. Aku pasti bisa seberang. Gak mungkin dia mencederai aku karena aku anaknya. Kita juga sebagai mahasiswa, kita harus percaya bahwa kalau kita jadikan Yesus itu Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita, tadi katakan engkau anakku,
untuk bangsa Israel, kita juga adalah anak-anak daripada Tuhan. Kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini asal kita percaya kepadanya. Seperti anak kecil tadi, dia percaya. Satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam Markus pasal 4, mereka naik satu perahu. Waktu itu Tuhan Yesus sangat lelah sekali. Kemudian dia tidur di bagian belakang daripada perahu itu. Tetapi di tengah perjalanan datanglah angin yang sangat kencang, datanglah badai. Perahu begitu terguncang dan air makin banyak yang masuk. Semua orang berusaha mengendalikan badai itu dengan membuang air, tetapi usaha mereka sia-sia. Kemudian dengan ketakutannya mereka datang kepada Yesus. Dia bertanya, mereka marah kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau peduli kami binasa? Mereka berpikir Tuhan tidak peduli. Apakah Tuhan Yesus pada waktu itu tidak tahu ada badai? Jawab Tuhan Yesus, kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Sama dengan ayat yang tadi, jangan takut. Kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Udah pasti takut. Bahkan Tuhan Yesus sebagai manusia di Taman Getsemani pernah merasa takut. Dia sangat takut sampai mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes menemani berdoa. Bahkan saking takutnya peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Sebagai manusia kita bisa takut. Tapi dalam ayat Markus pasal 4, sebagai Tuhan, ya, aku ada di sini, jangan takut. Kemudian Yesus menghardik angin badai, kemudian menjadi tenang. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi ketahuilah Dia tahu, Dia melihat, Dia mendengar doa-doa kita. Ya, ya, Tuhan. Tapi Tuhan mau mendengar kita dulu. Apakah kita mau berdoa kepadanya, meminta tolong? Dan jawabannya adalah jangan takut, aku ada. Dan kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, yakinlah seluruh mahasiswa bisa mengatasi masalah ini. Pemerintah kita juga, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, ada Tuhan kita. Seperti tadi pemain akrobat tadi, ada ayahnya. Kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi, Dia sudah siapkan pertolongannya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kalau Dia izinkan, berarti ada penyelesaian bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini membuat mahasiswa kembali semangat menghadapi hidup ini. Kita tidak bisa pasrah, kita tetap belajar seperti biasa, menjalankan tugas-tugas dengan baik. Ya. Sambil kita juga harus menjaga diri, seperti bangsa Israel tadi. Bukan mereka diam, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap berpengharapan, dan tepat pada waktunya mereka lepas dari bangsa yang menjajah mereka itu, Babel. Tuhan menolongnya melalui Raja Koresi, ya, melalui situasi apapun. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi kami, supaya kami tidak takut dan kembali semangat beraktivitas dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda. Shalom juga buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada pembawa firman pada hari ini. Semoga selalu bisa berfirman dan bisa membawa berkat bagi semua orang. Dan juga untuk teman-teman, semoga dilakukan dan menjadi rema bagi kehidupan teman-teman sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani kita tadi, WLD Alehernita dan juga Miranda dan tim musik. Terima kasih, semoga pelayanannya diberkati terus dan menerus. Jadi
teman-teman, ibadah kita kali ini diadakan 2 minggu sekali. Jadi di minggu depan di tanggal 19 Juni akan ada lagi ibadah seperti ini. Akan ada di YouTube PDL Sadai dan juga IG PDL Sadai. Dan teman-teman harus pantengin terus channel itu biar bisa ikut bareng-bareng ibadah bareng-bareng sama kami. Oke, dan untuk 2 minggu ke depan pelayannya itu ada WL-nya Erika dan Radika dan pemusiknya ada tim musik. Jangan lupa tonton di 2 minggu lagi. Oke, ada beberapa pengumuman juga buat teman-teman semua. Kita akan mengadakan web seminar yang diadakan di tanggal 27 Juni. Ini sifatnya umum dan bebas, jadi teman-teman semua harus terus pantengin IG PDL Sadai. Dan juga ada lomba cover lagu yang mungkin tambahan informasi dan tanggalnya akan diberitahu di PDL Sadai. Makanya IG PDL Sadai ini sangat banyak informasi terbaru. Jangan lupa pantengin IG PDL Sadai. Dan mungkin buat teman-teman semua dengan kondisi yang sekarang selalu stay di rumah aja. Jangan nakal kalau tidak ada kepentingan yang harus, jangan keluar rumah. Ingat teman-teman bisa membahayakan orang lain jika keluar rumah. Mungkin sekian warta kali ini. Jesus love you and God bless. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk siang hari ini ya Bapa, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih untuk pemberita firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Berkati pendeta kami ya Bapa, biarlah Tuhan kesehatan, kebijaksanaan, hikmat Engkau turunkan atasnya ya Bapa, sehingga ia boleh terus melayani-Mu ya Bapa dan terus memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa buat keluarga pembicara kami. Tuhan, Kau juga yang memberkati dan memakai mereka ya Bapa dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Nya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus firman ini boleh tumbuh dan berbuah ya Bapa, sehingga Bapa firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi boleh kami lakukan ya Bapa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatunya ya Bapa yang boleh Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Bapa kami mau berdoa Bapa untuk persekutuan doa kami. Engkau yang memberkati ya Bapa persekutuan doa kami ini ya Bapa. Engkau berkati dari pembina kami, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, setiap kepala divisi, wakil kepala divisi, dan setiap anggota yang ada Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh tetap setia untuk melayani-Mu ya Bapa di dalam persekutuan kami.
Engkau juga memberkati setiap program kerja kami yang akan kami laksanakan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui program kerja yang kami laksanakan itu semua boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati seminar Kristen online kami ya Bapa yang akan kami adakan tanggal 27 Juni ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus melalui seminar nanti nama Tuhan boleh semakin termulia dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa muda yang lebih meningkatkan imannya kepadamu ya Bapa. Dan juga berkati lomba cover rohani kami dan berkati setiap apapun yang kami kerjakan Bapa. Biarlah semua itu boleh turut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kampus kami ya Bapa, Poli Batam. Tuhan Kau berkati dari Pudir, dari direktur kami sampai kepada jajarannya ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hikmat atas mereka Tuhan berikan ya Bapa, sehingga apapun yang kebijakan yang mereka akan lakukan ya Bapa itu semua boleh turut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui kampus kami juga lahir jiwa-jiwa pemuda yang takut akan-Mu ya Bapa. Lahir jiwa-jiwa pemuda yang terus mau melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami. Damai sejahtera turun atas kota bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa agar pandemi COVID boleh segera berakhir ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus lebih banyak lagi yang bersuka cita, lebih lagi kami bisa bersekutu ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan mukjizat-Mu akan nyata bagi kota bangsa kami. Engkau akan memulihkan keadaan kota bangsa kami ya Bapa, sehingga kami boleh kembali ya Bapa melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati jajarannya, setiap pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan mereka hikmat ya Bapa untuk membuat segala sesuatu kebijakan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-Mu. Doa syafaat ini kami naikkan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Para mahasiswa, anggota Persekutuan Doa Agape dimanapun berada, mari kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini sampai Dia datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.